Sementara itu, pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK membeberkan sejumlah tantangan dalam penanganan kasus pemerkosaan santriwati dengan terdakwa Muhammad Subaghi Asal-Sani atau MSAT alias Mas Pehi hingga dia divonis 7 tahun penjara. Salah satu tantangannya adalah terkait proses penangkapan Mas Pehi yang mendapat hambatan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK membeberkan sejumlah tantangan dalam penanganan kasus pemerkosaan santriwati dengan terdakwa Muhammad Subaghi Asal-Sani atau MSAT alias Mas Pehi hingga dia divonis 7 tahun penjara. Salah satu tantangannya adalah terkait proses penangkapan Mas Pehi yang mendapat hambatan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, jika tantangan pertama dalam kasus ini adalah Mas Pehi saat itu belum berhasil ditangkap, meskipun penanganan perkara sudah 7 kali melalui proses P19 sejak awal kasus itu dilaporkan. Kemudian kedua atas petunjuk JPU untuk melakukan pemeriksaan lie detector dan visum et repertum untuk ketiga kalinya kepada korban. LPSK bersama KPPPA dan WCC Jombang menyatakan keberatan dengan pertimbangan beban pembuktian tidak dibebankan kepada korban dan menghindari reviktimisasi. Tantangan ketiga yakni upaya penangkapan tersangka mendapat hambatan dari pendukungnya. Tersangka baru bisa ditangkap pada 8 Juli 2022 lalu setelah kasus itu bergulir di pengadilan. Saat itu dilakukan upaya penangkapan dan penahanan tersangka oleh penyidik Polda Jawa Timur, sehingga proses pemberkasan telah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan. LPSK juga menyampaikan sejumlah capaian yang berhasil dilakukan untuk melindungi saksi dan korban dalam kasus tersebut. Antara lain yang pertama, LPSK berhasil menumbuhkan keberanian pada para korban dan saksi lainnya untuk dapat membuat terang perkara. Kemudian kedua, LPSK menstimulus proses peradilan perspektif korban. Selanjutnya ketiga, kerja kolaborasi LPSK dan KPPPA berhasil mendorong perkara ini dinyatakan lengkap atau P21. Dan keempat, pemberian keterangan para saksi dalam perlindungan LPSK berkontribusi untuk memberikan dakwaan, hingga akhirnya terdakwa bisa dinyatakan bersalah. Adapun sejumlah perlindungan yang dilakukan LPSK antara lain dengan mendukung proses penyidikan agar tetap berjalan. Kedua, memberikan perlindungan kepada total 11 terlindung sejak Januari 2020 hingga saat ini. 11 terlindung itu terdiri dari 4 saksi korban beserta 2 anggota keluarganya dan 5 orang saksi. Perlindungan LPSK diberikan sejak proses hukum dalam tahap penyidikan. Perlindungan yang diberikan LPSK antara lain dalam bentuk fisik, pemenuhan hak, dan penguatan psikologis. Perlindungan fisik dan pemenuhan hak dilakukan melalui pendampingan, pengamanan, dan pengawalan sebanyak 30 kali kegiatan sejak tahap BAP hingga sampai pada persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.